Kira-kiranya tuh dia bilang apa? Saudara-saudara, bukankah kita ini semuanya begitu? Kalau kita angkat tangan nyanyi, oh Jesus I love you, I love you, I love you, I love you. Tapi jangan datang ya Tuhan, saya belum siap ini, jangan datang. Saudara-saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, juru selamatmu, kekasihmu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Yohanes 14 ayat 3 dia mengatakan apa? Saya baca, saudara tidak usah cari. Saudara-saudara, saya katakan aja. Yesus berkata demikian, jangan gelisah hatimu. Kira-kira dari bahasa sehari-hari kita, jangan gelisah hatimu ya. Aku akan pergi. Sebelum dia berangkat ke surga, aku akan pergi. Tetapi aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau aku sudah menyiapkan tempat bagimu, aku datang kembali kepadamu dan membawa. Saudara-saudara, dia bukan cuma mengatakan, aku datang kembali kepadamu, lalu lihat-lihat engkau, lalu lus-lus engkau. Bukan. Dia katakan, aku datang kembali kepadamu, aku akan membawa engkau ke tempatku. Inilah rapture, inilah nubuatan pengangkatan gereja. Aku akan datang kembali, membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Yesus begitu mengasihi engkau, dia korban bagi engkau. Dia mengasihi engkau, dia katakan, bila mana sudah sedia tempatnya, aku datang kembali, aku membawa engkau. Itu janjinya, saudara-saudara. Saudara-saudara, betapa bahagia orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan apa? Kalau engkau cinta aku, hidup suci. Menantikan hari kedatanganku supaya engkau tidak kedapatan. Nanti aku datang, engkau merasa, wih seperti pencuri. Waktu sudah berlalu, engkau ketinggalan. Tidak ada kesempatan lagi. Yang ketiga, pertama, hidup suci. Kedua, menantikan Tuhan Yesus. Ketiga, mempercepat kedatangannya. Saudara-saudara, kalau saudara mengasihi kekasihmu atau suamimu atau istrimu, kalau dia belum pulang-pulang, kalau dia ada, misalnya dia di Jakarta ini ya, kita ada di sini nih, saudara ada di sini, istrimu ada di Jakarta. Lama enggak pulang-pulang, ditelepon, kenapa engkau enggak pulang? Wah masih urusan ini, urusan itu belum selesai. Saudara ingin mempercepat dia kedatangannya ya, kan? Bukan begitu? Waduh di rumah ini enggak ada yang masak, anak enggak ada yang jaga, mana istri saya kok enggak pulang-pulang ada di Jakarta. Engkau ingin mempercepat kedatangannya dia. Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, nantikan dia, percepat kedatangannya dia. Saudara-saudara, apakah ini kata-kataku? Bukan, kata Tuhan Yesus sendiri. Kata firman Allah, mari kita baca 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, 2 Petrus pasal 3 ayat 11-12. Saya bacakan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sekali lagi saya baca supaya saudara jangan lupa. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, karena pada saat itu si Petrus lagi menceritakan tentang rupanya perang nuklir. Makanya dia katakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Saudara-saudara, engkau dengan saya ini disuruh mempercepat hari Allah. Dengan cara apa saudara mempercepat hari Allah? Amanat agung Tuhan Yesus Kristus, penginjilan. Saudara-saudara, pada waktu kumpulan wanita, Ibu Kumala telah menceritakan kepada kita kesaksiannya luar biasa. Dia menginjili seorang yang ada di bus. Dia mempergunakan waktu di bus. Dia menginjili orang itu dan orang itu mau terima Tuhan Yesus pada saat itu juga. Dan dia doa menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itulah tugas kita. Kita ingin dia lekas kembali, percepat. Amanat agung dijalankan. Injili setiap saudara, setiap teman yang saudara ketemu. Saudara katakan kepadanya mengenai kelepasan, mengenai pengampunan dosa yang Tuhan Yesus siapkan. Saudara-saudara,
2 minggu yang lalu terjadi satu penginjilan yang kita tidak siap-siap, yang kita tidak ada perundingan sama sekali. Kita ini 10 orang masuk di tempat jual popah. Saudara-saudara, ada Pak Somio, ada Bu Mutia, saya, Om Simon, ada Ibu Kemala, ada Bapak Paulus, dan Kenny. Kita 10 orang, saudara-saudara. Kita masuk di tempat jual popah yang sepi. Jual popah itu sepi, tidak ada orang di dalamnya. Saudara tahu kan bisnis sekarang, banyak yang sepi. Toko saya juga kalau tidak ada kupon, tidak ada yang masuk beli. Saudara-saudara, pada saat itu kita masuk 10 orang, jadi cuma kita 10 orang yang di dalamnya ini. Tidak ada orang-orang lain, tidak ada orang waktu saat itu. Tahu-tahu saudari kita ini, dia kebetulan tidak datang hari ini. Dia, itu saudari yang hitam manis itu, dia tahu-tahu datang di toko itu, saya heran saudara-saudara. Dia bilang gini, "We are going to give you business." Kita mau beli popah, memberikan engkau bisnis. Saya pikir memangnya kita mau makan popah, kenapa mesti diumumkan di situ? Kita kan masuk memangnya mau makan popah, mau beli popah, kenapa harus diumumkan, saya mau beli popah. Habis dia umumkan begitu, dia mendekati ini 2 orang yang jaga toko. Dia bilang, "Sudahkah engkau mendengarkan tentang Tuhan Yesus?" Oh, saya bilang ini Bianca Ladinya ini. Saudara-saudara, dia mau menginjil, dia pintar. Ini namanya bijaksana, bukan bijak sini. Dia umumkan dulu, saya mau beli popah. Oke, berarti 10 orang ini kalau beli popah 10 gelas. Kalau gua usir, gua tendang keluar, hilang 10 gelas popah. Makanya perlu diumumkan dulu, saya mau beli popah. Wah, ini 10 orang mau beli popah. Saudara-saudara, jadi ini dua orang penjaga toko, dengar-dengarnya diam, dengar dia tentang Tuhan Yesus, pelepasan dari dosa dan bagaimana. Akhirnya bla 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 dia menginjil, dia katakan begini, "Bolehkah sekarang saya berdoa untuk kamu?" Orang 2 itu diam. Dia katakan lagi, "Saya akan memberkati kamu supaya tokomu ini bisnisnya booming." Wah, siapa yang tidak mau berkat, saudara-saudara? Orang 2 ini diam. Dia tanya, "Mana manajermu?" Panggil manajermu. Jadi tadi 2 orang yang jaga toko sekarang jadi 3 plus manajernya. Dia langsung umumkan kepada manajer, "Saya mau berdoa buat kamu dan saya mau memberkati toko ini." Lalu dia mulai berdoa, kita semua 10 orang tutup mata. Saya doakan Tuhan urapi dia supaya firman ini diterima oleh orang 3 ini. Dia tidak tanya lagi lu mau terima apa tidak terima, pokoknya dia katakan, "Oh Tuhan, ampuni kami, ampuni kalau kita tidak tahu siapa Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Ampuni Tuhan." Dia minta ampun dosa untuk 3 orang ini dulu. Baru sudah semua bla 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 dia doa, baru dia terakhir baru berkatilah mereka ini. Saudara, lalu dia amin. Waktu amin kita semua 10 orang amin. Dia berteriak lagi, "Sekarang tiba waktunya kita mau beli popah." Saudara-saudara, heran ya. Itu caranya sampai saya pikir-pikir, saya mau namakan ini penginjilan sistem popah. Saudara-saudara, ini caranya. Jadi kalau masuk itu kita katakan dulu, kita ini mau beli apa? Beli popah. 10 orang kuat, saudara-saudara. 1 orang 1 gelas, 10 gelas. Kalau dia bilang, "Gua enggak mau dengar penginjilan, lu pulang." Hilang 10 gelas popah. Maka itu perlu diumumkan. Nah, penutupan ingatkan lagi, "Sekarang kita mau makan popah." Dia bilang gitu. Jadi kita langsung pilih 1 orang 1 gelas popah. Saudara-saudara, macam-macam penginjilan. Saudara, setan itu lebih pintar penginjilan. Di toko saya dia datang. Manajer sudah bilang, tidak ada penginjilan di dalam toko. Saya juga tahu, saudara-saudara. Kadang-kadang saya juga takut, hati-hati kalau saya menginjil. Karena bisa saya dikeluarkan. Dia pernah 1 kali mengatakan begini sama saya, "Mary, lu ya, gue sudah bilang berkali-kali jangan menginjil." Saya ketawa, saya lihat sama dia. Saya bilang, "Begini ya, saya bukan menginjil." Dia tanya